Namaku Rani. Sejak kecil aku tak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu kandung. Ibuku meninggal saat aku baru berusia 5 tahun karena sakit keras. Sejak itu, ayah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Mirna. Di depan orang-orang, Mirna terlihat manis, ramah, dan lembut. Tapi begitu pintu rumah tertutup, wajahnya berubah bagai iblis yang tak pernah lelah menyakitiku. Setiap pagi aku dibangunkan dengan bentakan, makananku selalu sisa, bajuku penuh tambalan, dan kalau aku melakukan sedikit kesalahan, tangan Mirna cepat sekali mendarat di pipiku. Aku pernah mengadu pada ayah, tapi Mirna lebih pandai bersandiwara. Di depan ayah, dia menangis pura-pura dan memelukku sambil berkata, "Saya sayang Rani kayak anak sendiri, Mas." Ayah pun percaya. Dan aku kembali merasakan dinginnya dinding kamar kecilku, sendirian tanpa pembelaan. Malam-malamku penuh isak tangis yang kutahan di balik bantal. Aku hanya bisa berdoa pada Tuhan agar ibu kandungku di surga mendengar tangis anaknya. Hari-hari berjalan, perlakuan Mirna makin kejam. Aku disuruh tidur di dapur, mencuci baju dan piring seluruh rumah, dan kalau ada tamu, aku harus ngumpet di kamar. Kata Mirna, "Kamu itu pembawa sial. Gara-gara kamu, hidup saya sengsara." Aku hanya bisa diam. Sampai suatu malam, tanpa aba-aba, Mirna membangunkanku saat ayah sedang dinas keluar kota. Wajahnya gelap, matanya merah, tangannya menggenggam erat sebuah karung goni. "Ayo ikut saya," katanya dingin. Aku yang ketakutan hanya bisa menurut. Dia menyeretku keluar rumah, menembus malam, menuju jalan setapak di belakang desa. Aku tak tahu mau dibawa kemana. Gelap, suara burung malam bersahut-sahutan, ranting patah di bawah kaki kami. Aku menggigil ketakutan. Sampai akhirnya kami tiba di pinggir hutan. Aku tak berani bertanya apa-apa. Hutan itu gelap pekat, hanya suara binatang malam dan desir angin yang terdengar. Kakiku gemetar, tanganku dingin. Mirna menarik lenganku kasar. "Cepat jalan. Jangan lelet," katanya dengan suara keras. Aku menahan tangis. Setiap langkah terasa berat, semak berduri menusuk kaki kecilku, ranting patah membentur wajahku. Aku tak tahu kemana aku dibawa. Di tengah hutan, di sebuah area yang penuh pepohonan tua dan gelap, Mirna berhenti. Dia melempar karung goni ke tanah. Aku berdiri ketakutan, air mata mengalir tanpa suara. "Mulai malam ini kamu tinggal di sini," katanya dingin. Aku terpaku. Aku kira dia bercanda, tapi wajahnya terlalu menyeramkan untuk sekadar lelucon. "Kenapa, Bu?" Suaraku gemetar. "Kamu bawa sial. Hidup saya hancur sejak kamu tinggal di rumah saya. Ayahmu terlalu sayang sama kamu, makanya saya nggak tahan lagi. Mati sekalian di sini," katanya sambil mendorongku keras hingga aku terjatuh. Tubuhku terhempas ke tanah basah. Aku menangis, "Bu, jangan tinggalin Rani di sini." Rani takut, tapi dia tak peduli. Dia berbalik, berjalan cepat meninggalkan aku di kegelapan. Aku bangkit, berusaha mengejarnya, tapi Mirna makin jauh, suara langkahnya menghilang di balik semak. Aku berlari, tersandung akar, jatuh, berdarah. Suasana hutan makin mencekam, suara burung malam dan serangga makin keras. Aku berteriak, "Bu, Bu, jangan tinggalin Rani," tapi hanya suara angin yang menjawab. Aku menangis sejadi-jadinya di antara semak dan batang kayu besar. Gelapnya hutan malam itu seolah menelanku hidup-hidup. Aku duduk bersandar di pohon besar, memeluk lutut, tubuhku menggigil, air mata mengalir tak henti. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Di tengah ketakutan itu aku menengadah ke langit. "Ibu, kalau ibu dengar, tolong peluk Rani, Rani takut Bu." Dan di saat itu, angin malam berhembus pelan, seakan membelai pipiku yang basah oleh air mata. Malam itu terasa begitu panjang. Angin dingin menusuk tulang, suara lolongan serigala terdengar sayup dari kejauhan. Aku tak berani bergerak jauh, takut tersesat lebih dalam di hutan yang tak kukenal.
Tubuhku menggigil, bajuku basah terkena embun malam. Aku mencoba berbaring di balik akar pohon besar, berharap bisa tertidur sejenak, tapi tiap kali mataku terpejam, suara-suara aneh terdengar di sekelilingku. Daun kering terinjak sesuatu, ranting patah, suara burung malam yang membuat bulu kudukku merinding. Aku menangis tanpa suara, hanya isakan pelan di balik lutut yang kupeluk erat. Perutku lapar, tenggorokanku kering, tapi tak ada yang bisa kumakan. Aku teringat dapur rumah, bau nasi hangat, tempe goreng, dan tangan kasar ibu tiri yang meski kejam masih pernah memberiku makan. Kini semua itu hilang. Aku benar-benar sendiri. Dalam ketakutan itu aku mengingat wajah ibu kandungku. Wajah yang mulai samar dalam ingatan, tapi senyumnya selalu hangat. Dulu waktu kecil, ibu sering menimangku sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Aku menengadah ke langit, langit hitam tanpa bintang. Bu, Rani kangen, Rani takut bu, kalau ibu masih sayang Rani, tolong jagain Rani di sini ya bu. Tiba-tiba angin berhembus pelan, daun-daun di atas bergoyang, seakan ada yang mendengarkan. Aku memejamkan mata, membayangkan pelukan ibu, membayangkan tangan halusnya membelai rambutku. Air mataku tak bisa berhenti. Aku mulai berdoa, ya Allah, kalau aku harus mati malam ini, tolong ketemukan aku sama ibu di surga, jangan biarkan aku sendirian di sini. Di tengah gelapnya hutan, suara jangkrik dan angin malam seakan mengiringi doaku. Aku tak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi malam itu aku pasrah, menyerahkan nyawaku pada Tuhan dan rinduku pada ibu. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku tertidur bersandar di akar pohon besar itu. Tubuhku pegal, kulitku dingin, bajuku basah terkena embun dan lumpur. Aku terbangun saat mendengar suara dedaunan bergesekan. Aku menahan napas, takut kalau-kalau binatang buas datang. Tapi suara itu berbeda, seperti langkah kaki manusia yang pelan, terinjak dedaunan kering. Aku memberanikan diri mengintip dari balik pohon. Gelap. Tapi samar aku melihat cahaya kecil, seperti obor atau lampu senter. Aku terdiam, antara takut dan berharap. Tolong, siapa di situ? Suaraku serak, hampir tak terdengar. Cahaya itu mendekat. Suara langkah kaki semakin jelas. Aku mengepalkan tangan, bersiap lari kalau itu orang jahat. Tapi yang muncul dari balik semak-semak adalah seorang kakek tua, mengenakan baju lusuh, membawa tongkat kayu dan lampu sumbu kecil. Wajahnya keriput, janggutnya putih, matanya ramah. Nak, ngapain di sini malam-malam sendirian? Suaranya pelan tapi tegas. Aku langsung menangis, berlari memeluk kaki kakek itu. Kakek, tolong, Rani dibuang ibu tiri, Rani takut, air mataku tak terbendung. Kakek itu membelai kepalaku, wajahnya sedih. Ya Allah, kasihan kamu, nak, sini ikut kakek, dia memapahku pelan, menuntunku menyusuri hutan. Aku masih ketakutan, tapi kehadirannya membuatku sedikit tenang. Kami berjalan menyusuri jalan setapak, melewati semak, akar pohon, dan akhirnya sampai di sebuah gubuk kayu kecil di pinggir hutan. Gubuk itu remang-remang diterangi lampu minyak, sederhana tapi jauh lebih hangat daripada dinginnya hutan. Kakek itu memberiku air minum dan nasi hangat. Aku makan dengan lahap, perutku terlalu lapar untuk menahan diri. Setelah itu kakek menyuruhku tidur di atas tikar pandan. Besok pagi kakek antar kamu ke rumah Pak Lurah. Kamu nggak sendirian, nak. Tuhan masih sayang sama kamu, ucapnya sambil menepuk pundakku. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak dibuang, aku tidur di tempat yang aman. Di luar, angin masih berhembus, tapi di dalam gubuk itu aku merasa hangat. Doaku terjawab, Tuhan kirimkan penolong. Meski aku belum tahu apa yang akan terjadi besok, setidaknya malam itu aku selamat. Pagi itu aku terbangun saat cahaya matahari masuk dari celah dinding gubuk kayu. Burung-burung berkicau, udara pagi terasa segar meski badanku masih pegal. Kakek tua itu sudah duduk di depan gubuk, menyiapkan air hangat.
Dia menyapaku dengan senyum lembut. Ayo nak, kita sarapan dulu sebelum ke rumah Pak Lurah. Aku mengangguk, hatiku mulai sedikit tenang. Setelah makan, kakek mengajakku menyusuri jalan setapak menuju desa. Sepanjang perjalanan dia bertanya tentang rumahku, siapa ayahku, dan kenapa aku bisa sampai di hutan malam-malam. Aku ceritakan semuanya, dari perlakuan Ibu Tiri hingga malam saat dia menyeretku ke hutan dan meninggalkanku begitu saja. Kakek itu mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Manusia macam itu gak pantas jadi ibu, katanya lirih. Saat sampai di desa, warga kampung heboh. Semua orang sudah mencari aku semalaman karena Pak Salim, tetangga sebelah rumah, sempat melihat Mirna pergi malam-malam menyeretku. Pak Lurah langsung memanggil warga. Ayahku yang baru pulang dari dinas pun langsung datang ke balai desa. Begitu melihatku, wajahnya pucat. Rani, astagfirullah, kamu kemana saja nak? Ayah nyari kamu dari tadi malam. Dia langsung memelukku erat, air matanya jatuh. Aku tak bisa menahan tangis. Aku ceritakan semua yang terjadi. Bagaimana Ibu Tiri menyeretku, membuangku di hutan, dan meninggalkanku sendirian di tengah malam gelap. Semua warga marah. Pak Lurah menggeleng-geleng kepala. Mirna, tega benar kamu. Saat itu juga, Mirna dipanggil ke balai desa. Wajahnya pucat, mata merah, tubuhnya gemetar. Warga ramai menghardik, ada yang mau memukul, tapi ditahan oleh Pak Lurah. Mirna hanya tertunduk, akhirnya mengakui semua perbuatannya. Saya memang hilaf. Saya benci sama anak itu karena saya takut suami saya lebih sayang dia daripada saya. Saya iri, saya lelah, suaranya tenggelam di antara kemarahan warga. Ayahku menatapnya tajam. Kamu gak cuma hilaf, Mir, kamu hampir membunuh anakku. Aku hanya bisa diam, air mata terus jatuh. Pak Lurah memutuskan Mirna harus diusir dari kampung dan dibawa ke pihak berwajib. Siang itu juga, semua yang selama ini tersembunyi terbongkar. Aku tahu aku tidak sendirian lagi. Sejak hari itu hidupku tak lagi sama. Mirna dibawa ke pihak berwajib, warga kampung mengantar dengan amarah yang tak bisa lagi ditahan. Ayahku menangis di hadapan semua orang, meminta maaf atas kelalaiannya yang selama ini membiarkan aku hidup dalam penderitaan di rumah sendiri. Aku hanya bisa memeluk ayah erat, seakan takut kehilangan lagi. Pak Lurah dan warga mengajakku pulang ke rumah. Rumah itu masih sama, tapi rasanya berbeda. Tak ada lagi suara bentakan, tak ada lagi wajah menyeramkan Mirna. Yang ada hanya kenangan masa kecil dan aroma dapur tua yang dulu selalu dipenuhi senyum ibu kandungku. Malam itu, ayah mengajakku duduk di beranda, di bawah cahaya bulan purnama. Rani, maafkan ayah ya, ayah terlalu percaya sama orang lain, ayah janji mulai sekarang ayah gak akan ninggalin kamu lagi. Aku mengangguk pelan, air mata jatuh tanpa suara. Dalam hati aku berkata, Ibu, Rani selamat, Ibu tenang di sana ya, di kamar, aku menemukan kembali barang-barang peninggalan Ibu. Foto lama, baju kebaya lusuh, dan selembar surat yang ditulis Ibu sebelum meninggal. Isinya sederhana, tapi menusuk hatiku. Untuk Rani, anak Ibu, kalau suatu hari kamu sedih, jangan takut, Ibu selalu ada dalam hatimu. Doa Ibu gak akan pernah putus buat kamu, nak. Aku menangis membaca itu. Di luar, angin berhembus lembut. Aku tahu, ibu kandungku tak pernah benar-benar pergi. Cintanya tetap tinggal, menguatkanku saat aku hampir mati di tengah hutan, menyelamatkanku lewat kakek tua yang Tuhan kirimkan malam itu. Semenjak kejadian itu aku tumbuh jadi anak kuat. Aku belajar mencintai diriku sendiri, merawat kenangan ibu, dan hidup tanpa takut lagi. Ayah jadi lebih perhatian, kampung jadi keluargaku. Setiap malam aku duduk di beranda, memandang langit, membayangkan ibu tersenyum di sana. Kini aku tahu, meski dunia kejam, doa seorang ibu tak pernah kalah. Cintanya tetap hidup, bahkan di saat yang lain ingin membinasakan.
Dan aku berjanji, aku akan menjaga warisan cinta itu seumur hidupku.